Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas cerita yang berjudul Santet Cinta, kiriman dari kakak ipar perempuan. Cerita ini saya ambil dari akun Twitter. Sebelum kita mulai, jangan lupa like video ini. Yuk langsung saja kita masuk ke ceritanya. Kepalaku benar-benar sakit. Di bawah duduk saja rasanya seperti berputar-putar, ucap Vivi pada suaminya Riken. Kalau begitu kamu istirahat saja, jangan mengerjakan pekerjaan rumah dulu. Nanti aku saja yang bereskan setelah pulang kerja, ujar Riken caranya mengelus kepala istrinya itu. Terima kasih ya. Sama-sama sayangku, kalau Riken caranya mencium kening istrinya lalu berpamitan untuk berangkat kerja. Vivi merupakan perempuan berdarah Banjar, Kalimantan Selatan asli. Sementara Riken berdarah Dayak, Siang Murung. Mereka memutuskan menikah setelah sebelumnya menjalin hubungan berpacaran selama 4 bulan. Keduanya merasa cocok satu sama lain dan kemudian menikah. Meskipun pernikahan mereka sedikit mengalami masalah di awal-awal dulu, karena keluarga Vivi tidak mau jika Vivi menikah dengan Riken. Lelaki itu akan membawa Vivi ke tempat asalnya yang sangat jauh tersebut. Bagaimana kalau dia itu bukan lelaki baik? Takutnya nanti kamu diapa-apakan di saat di desanya sana. Siapa yang akan menolongmu, Bi? Ujarnya waktu itu. Vivi yang memang anak perempuan satu-satunya dalam keluarga itu sangat disayangi oleh orang tua maupun saudara laki-lakinya. Untungnya saat itu dia dibela oleh iparnya yang berasal dari suku Dayak juga. Kalau Riken bukan orang baik-baik, coba nanti kasih syarat. Mau tidak dia tinggal di sini bersamamu, Vi? Kalau dia mau, berarti dia memang benar-benar serius dan baik. Karena jarang sekali laki yang mau meninggalkan keluarganya demi seorang perempuan. Berbeda denganku yang memang sudah tidak punya siapa-siapa lagi ini. Jadi, pilihan terbaik ya harus ikut suami kan, ujar ipar Vivi pada masa itu. Dan untungnya, perkataan kakak iparnya tersebut mampu merubah keputusan orang tuanya. Hingga akhir orang tua Vivi mau menerima Riken sebagai menantunya. Tentu saja dengan syarat bahwa Riken harus tinggal di rumah mertuanya tersebut. Dan Riken tidak ada masalah dengan syarat tersebut. Ia siap untuk tinggal di sana, asal bisa menikah dengan Vivi. Dan 3 hari sebelum hari pernikahan, Riken memutuskan untuk masuk Islam. Padahal Vivi dan keluarganya tidak ada yang menyuruh, karena mereka termasuk salah satu keluarga yang sangat menghormati agama orang lain. Selain itu, dalam keluarga besar mereka pun masih banyak yang berbeda agama. Walaupun berbeda keyakinan, kita tetaplah satu keluarga. Ucapan ayahnya itu masih sangat Vivi ingat hingga saat ini. Setelah menikah dan tinggal di rumah mertuanya selama 1 tahun, Riken dan Vivi akhirnya memutuskan untuk menyicil rumah yang kebetulan tidak terlalu jauh dari rumah orang tuanya. Riken sendiri bekerja di salah satu perusahaan batubara yang berada di Kalimantan Tengah. Pada waktu itu, Riken hanya mendapat cuti 1 minggu setelah 1 bulan full bekerja. Jadi waktu 1 minggu itu benar-benar ia habiskan bersama istri tercintanya. Dari waktu ke waktu, Vivi pun akhirnya hamil, tepat di usia 2 tahun pernikahan mereka. Namun, entah karena apa, Vivi mengalami keguguran. Dan sejak saat itu, Vivi tidak mau lagi ditinggalkan oleh suaminya kerja jauh, yang membuat Riken terpaksa berhenti dari pekerjaannya di Kalimantan Tengah. Ia menganggur selama hampir 3 bulan untuk merawat dan menemani istrinya. Saat itu, mereka bertahan hidup dengan uang tabungan yang mereka tabung selama 2 tahun tersebut. Dan tepat di bulan keempat, saat itu Riken memutuskan melamar pekerjaan di perusahaan batubara yang berada di Kalimantan Selatan. Karena pada dasarnya, si Riken ini punya pengalaman sebagai supir. Jadi dengan mudahnya dia masuk bekerja di sana. Meskipun gajinya tidak besar-besar di Kalimantan Tengah dulu, tapi ia cukup bersyukur
karena bisa langsung mendapatkan pekerjaan di sana. Dan kebetulan tempat kerja Riken yang baru tersebut tidak terlalu jauh dari rumah mereka, hanya berjarak sekitar 5-6 km saja. "Kamu baik-baik saja, Vi?" tanya ipar perempuannya itu, terlihat khawatir melihat wajah Vivi yang sangat pucat tersebut. "Aku baik, Kak. Cuma entah kenapa, ini kepalaku sakit terus. Seperti ditusuk-tusuk, kadang bagian ulu hatiku yang sakit." Kakak ipar pertamanya itu mengerutkan alisnya, menatap Vivi. "Mau aku temani ke dokter?" "Tidak usah, Kak. Paling cuma pusing biasa. Maklum, bahkan sekarang musim hujan, mungkin aku masuk angin." "Kalau sakit itu jangan dianggap remeh, Vi. Takutnya ada penyakit lain yang lebih serius," ujar kakak iparnya tersebut. "Tidak usah dipaksa. Orang dia bilang baik-baik saja kan," sahut kakak ipar keduanya itu seraya berdiri. Jadi, Vivi ini memiliki 3 saudara laki-laki. 2 kakaknya sudah menikah, dan adiknya baru saja lulus sekolah. Kakak pertamanya menikah dengan perempuan dari suku Dayak, dan kakak keduanya menikah dengan perempuan yang masih satu daerah dengan mereka. Yang paling perhatian pada Vivi adalah kakak iparnya yang orang Dayak itu. Sementara kakak iparnya yang kedua tidak terlalu akrab dengannya. Mungkin karena memang kakak ipar keduanya itu merupakan seorang guru, jadi dia tidak terlalu sering ikut kumpul-kumpul bersama Vivi dan kakak ipar pertama. Sementara kakak ipar pertamanya tersebut hanya seorang ibu rumah tangga, sama seperti Vivi yang tentu banyak memiliki waktu untuk kumpul-kumpul. Di sini kita sebut saja nama kakak ipar pertama Vivi itu Aliani, dan kakak ipar keduanya adalah Orga. "Aku pulang duluan ya, ada tugas yang harus kukerjakan," ucap Orga pamit pada Aliani dan Vivi. Keduanya mengangguk seraya tersenyum. "Jangan-jangan kamu hamil, Vi?" ujar Aliani setelah Orga pergi. Vivi terdiam sebentar, ia kemudian tersenyum. "Bisa saja yang dikatakan Kak Aliani itu benar adanya." "Iya ya, Kak. Kok aku tidak kepikiran ya?" "Nah kan, jadi kamu harus periksa ke bidan, Vi," ujar Aliani tersenyum. "Baiklah, Kak. Nanti kalau Riken sudah pulang, aku akan minta antar ke bidan," ucap Vivi dengan mata yang terlihat berbinar-binar. Aliani tersenyum, lalu ia menyuapi adik iparnya tersebut. "Sudah, Kak. Perutku rasanya mulas," ujar Vivi sambil memegangi perutnya. Tiba-tiba, ia muntah dengan posisi masih ada di atas kasur. Vivi memuntahkan semua makanan yang tadi ia makan. Vivi masih muntah-muntah, namun kini ia muntah air yang begitu banyak hingga membasahi hampir seluruh kasur, dan kemudian Vivi merasa badan terasa sangat lemas. "Hei," panggil Aliani, khawatir saat melihat Vivi jatuh ke atas kasur dengan posisi terlentang. Vivi tak menjawab, hanya helaan nafasnya yang terdengar, dan raut wajah Vivi yang terlihat kesakitan. Aliani menjadi panik melihat keadaan Vivi saat itu. Ia langsung berlari keluar rumah untuk meminta tolong pada salah satu tetangga. Dan tetangga yang diminta pertolongan itu pun bergegas mengeluarkan motornya untuk digunakan memanggil bidan. Aliani kembali ke rumah adik iparnya tersebut dan melihat Vivi sudah berdiri mematung di depan jendela kamarnya. "Kamu baik-baik saja, Vi?" tanya Aliani. "Iya, Kak, aku merasa lebih enakan sekarang," jawab Vivi. "Kamu serius? Tadi itu kamu habis muntah-muntah sampai kayak benar-benar lemas begitu." "Ya, Kak, aku juga merasa aneh. Karena setelah badanku terasa lemas tadi, aku tiba-tiba merasa badanku seperti enteng, dan sakit di kepalaku pun sudah hilang." Aliani mengurutkan alisnya, matanya menatap Vivi dengan lekat. Mereka diam-diaman hingga tetangga yang tadi dimintai tolong oleh Aliani datang bersama Bu Bidan.
Bu bidan tersebut mendatap gedang Vivi seolah mempertanyakan kebenaran akan pertanyaannya. Saya juga dikasih tahu kakak iparnya, Bu, kalau Vivi ini lemas setelah muda-muda. Makanya saya cepat-cepat memanggil ibu, ujar tangannya Vivi tersebut lebih dulu sebelum ditanya. Bu bidan kemudian menghela nafas dan mengangguk. Ia juga melakukan pengetesan pada urin Vivi, tapi rupanya hasilnya negatif. Vivi tidak sedang hamil. Negatif, Bu, tapi adik ipar saya ini benar-benar mengalami gejala-gejala seperti orang hamil muda. Ujar Liani seakan tak percaya dengan hasil yang disampaikan oleh Bu bidan. Kalau semisal masih ragu, besok bawa saja ke tempat praktek saya. Biar di sana kita cek lagi menggunakan urin pertama setelah bangun tidur di pagi hari. Karena tentu lebih bagus kalau menggunakan urin pertama di pagi hari, ujar Bu bidan. Setelah berkata seperti itu, Bu bidan langsung pamit pulang karena memang sedari tadi teleponnya berdering terus. Mungkin ada yang mau melahirkan. Tetangganya Vivi pun pulang karena merasa Vivi baik-baik saja, tapi tidak dengan Kak Aliani. Ia masih di rumah Vivi untuk menemani Vivi sampai Riken pulang. Malamnya, sekitar pukul 7 malam, Riken pulang dengan diantar oleh temannya. Loh, kamu kenapa, Gen? Tanya Kak Aliani saat melihat Allah di bagian pipi hingga bibir Riken. Kena cium besi, Kak, jawab Riken setengah bercanda. Kamu ini, muka begitu masih bisa bercanda, ujar Aliani. Riken tertawa. Kemudian setelah meletakkan sepatunya di rak belakang pintu, ia pun langsung masuk ke dalam kamar untuk melihat keadaan istrinya. Kamu kenapa? Tanya Vivi kaget saat melihat wajah Riken. Dicium besi di tempat kerja, biasalah, temanku kurang fokus. Tuh kan, cuma gara-gara temanmu yang kurang fokus, malah kamu yang jadi begini. Sudahlah sayang, aku baik-baik saja, beberapa hari juga sembuh. Vi, Ken, kakak pulang dulu ya, ujar Kak Aliani yang saat itu sudah berdiri depan pintu kamar. Terima kasih banyak sudah dibantu-bantu di sini ya, Kak. Oh iya, ini aku ada sedikit rezeki buat kakak, ujar Riken seraya menghampiri Aliani yang sudah ingin segera pulang. Apa ini, Ken? Vi, aku bantu-bantu di sini bukan karena ini, tapi karena aku memang sayang sama Vivi dan sudah menganggap Vivi seperti adikku sendiri loh. Riken tersenyum. Justru karena itu, kita sebagai saudara harus saling membantu kan, Kak? Aliani terharu melihat uang yang diberikan Riken, dan Vivi tersenyum menatapnya dari atas kasur. Sekali lagi terima kasih banyak ya, Gen. Vi, uang ini sangat membantuku sampai kakakmu gajian nanti. Setelah Aliani pergi, Riken memutuskan untuk mandi. Dapur dan ruangan lain sudah bersih, dibersihkan oleh Aliani. Biasanya kalau Vivi tidak sakit, Vivi lah yang akan mengerjakan pekerjaan rumah. Tapi semenjak Vivi sering sakitan, Riken lah yang mengerjakan pekerjaan rumah tanggal selepas pulang kerja. Tapi malam itu Riken bisa langsung tidur karena tidak ada lagi yang harus dibersihkan. Riken terbangun karena badannya terus digoyang-goyangkan dengan keras oleh Vivi. Ada apa, Yang? Tanya Riken masih dengan mata yang setengah tertutup. Kamu dengar suara itu? Tanya Vivi. Suara apa? Tanya Riken sambil mengusap matanya. Itu kayak pasca berjatuhan ke atas atap. Riken duduk. Ia berusaha mendengarkan suara yang dimaksud oleh istrinya. Cuma angin itu, Yang. Bukan. Kalau angin kan cuma hush begitu. Kalau ini beda, sama seperti suara pasir bercampur kerikil yang dijatuhkan ke atas atap. Tapi aku tidak mendengar apa-apa. Aku cuma dengar suara angin. Tiba-tiba di atas atap terdengar suara sesuatu yang meledak atau seperti suara benda jatuh yang menimpa atap hingga membuat suara nyaring mengagetkan keduanya. Nah, kalau yang tadi aku dengar, ntar aku cek dulu. Mungkin kucing berkelahi, ujar Riken seraya meranjak dari tempat tidur. Vivi menunggu di dalam kamar. Perasaannya sangat tidak enak sekali saat itu. Beberapa saat ditunggu, Riken tak kunjung masuk. Bahkan suaranya pun tidak terdengar. Karena khawatir
Akhirnya Vivi langsung keluar untuk memastikan suaminya baik-baik saja. Namun, sesampainya di luar rumah, Vivi tidak melihat keberadaan Regen, sementara pintu rumah dibiarkan terbuka. Yang, panggil Vivi, tapi tidak ada jawaban. Entah kemana perginya Regen. Apa mungkin ia mengejar kucing-kucing yang berkelahi itu? Sepertinya tidak mungkin. Vivi duduk di bangku kayu yang di atas teras. Ia menunggu Regen di situ, dan sekitar kurang lebih 20 menitan barulah Regen muncul. Wajahnya terlihat tidak seperti biasa. Kamu kemana? Ngejar kucing. Aku melihat sesuatu di atap rumah kita. Itu yang aku kejar. Aku kehilangan jejaknya. Sesuatu? Maksudmu hewan atau apa? Dan Vivi kurang paham. Perawakannya mirip manusia, tapi lincah, melompat-lompat. Tangan dan kakinya sama panjang, dan kurasa itu bukan hewan. Lalu apa? Kamu jangan bikin aku takut. Sudahlah, kita masuk saja. Besok lagi berceritakan. Ujar Regen seraya menggandeng istrinya. Vivi tidak bisa tertidur setelah mendengar apa yang dikatakan suaminya tadi. Rasa takut mengendalikan matanya malam itu. Dan sekitar pukul 4 subuh, barulah Vivi bisa tertidur. Itu pun karena matanya sudah benar-benar mengantuk. Makan yuk, ujar Regen membangunkan Vivi yang masih tertidur. Kamu gak kerja? Loh, kamu lupa, aku kan hari ini off. Oh iya, habis ini kita jalan-jalan mau? Tanya Regen. Mau, jawab Vivi manja. Regen tersenyum sembari mengusap kepala istrinya. Tapi tiba-tiba ia seperti tercekat saat merasa seperti ada yang aneh di kepala istrinya. Coba menunduk, biar kulihat kepalamu. Kenapa? Tanya Vivi. Ada luka di kepalamu. Lukanya besar dan bernanah, kamu gak tahu? Hah? Mana? Kok aku gak sadar ya? Gak ada sakit sama sekali. Di sisir pun gak ada yang nyakut, ujar Vivi. Serius kamu? Ini lukanya besar yang? Ujar Regen mengarahkan tangan istrinya ke arah luka di kepalanya tersebut. Iya, sepertinya memang besar. Aku dapat luka ini dari mana ya? Ujar Vivi bertanya-tanya. Ini harus dibawa ke dokter yang, biar lukanya bisa dibersihkan dan dikasih obat biar cepat kering. Tiba-tiba Vivi kembali merasakan mual yang teramat sangat di perutnya, sampai-sampai ia langsung berlari ke arah jendela untuk memudahkan semua isi perutnya. Melihat istrinya mudah-mudah seperti itu, Regen langsung memijit punggung sang istri untuk memberikan rasa nyaman. Tanpa dia sadari, ada segumpal kecil rambut yang keluar di antara mudah-mudahannya tersebut. Apa itu yang? Tanya Vivi dengan suara lemas. Mudahanmu kan, ujar Regen. Ada rambut di situ, kata Vivi. Sudah, kamu duduk dulu, istirahatnya. Engkau didadakan, jawab Regen yang memang tidak bisa melihat muntahan orang karena dia pasti akan ikut muntah juga. Coba kamu percaya, aku lihat ada rambut. Yang, kamu kan tahu aku. Tolong yang, kepalaku pusing. Potong Vivi yang membuat Regen akhirnya tak mau harus melihat ke bekas muntahannya Vivi. Iya ada rambut. Udah Regen berakhir muntah. Kamu gak apa-apa kan? Masih bisa duduk gak? Tanya Regen. Vivi cuma menggeleng pelan. Dari raut wajahnya dapat terlihat betapa kesakitannya Vivi saat itu. Aku minta tolong tetangga buat jaga kamu dulu ya. Vivi tak merespon. Akhirnya oleh Regen, Vivi ditinggalkan sendirian, sementara ia langsung berlari ke rumah tetangganya. Saat Regen dan tetangganya itu masuk ke dalam kamar, Vivi masih berbaring di atas kasur. Ada yang sakit, Vi? Tanya tetangganya itu pada Vivi. Tapi Vivi cuma mengangguk. Tidak ada sepatah kata pun yang keluar dari mulutnya. Sakitnya di mana? Biar aku pijat. Dari ulu hati, perut sampai misku mbak, jawab Vivi dengan suara agak serak, mungkin karena ia muntah berulang kali tadi.
Kalau bagian perut ini aku nggak berani sembarang pijat, Vi. Aku oleskan minyak kayu putih saja ya, ujar tetangganya sembari mengangkat baju di bagian perut Vivi. Mata si tetangga terbelalak menatap memar kebiruan di perut Vivi. Memar itu cukup besar. Vi, kamu tidak sedang berkelahi dengan Riken kan? Vivi berbagi menggeleng. Di perutmu ada memar ini, Vi, seperti bekas pukulan, ujar tetangganya. Kebetulan saat itu Riken sedang tidak ada di sana. Karena setelah mengantarkan tetangganya masuk ke kamar tadi, ia langsung pergi tanpa pamit. Kalau ada masalah, cerita saja ya, Vi. Jangan dipendam. Kalau memang suamimu mukul sampai begini, kasih tahu aku, biar ku beritahu ke orang tuamu. Sungguh mbak, kami baik-baik saja kok. Mereka nggak pernah mukul, marah, bentak pun hampir nggak pernah. Vivi berusaha bangkit. Untuk melihat memar seperti apa yang membuat si tetangga sampai mencurigai Riken melakukan KDRT. Kalau memar ini aku nggak tahu dapat dari mana mbak. Karena beberapa minggu terakhir ini aku sering mendapatkan luka yang aneh. Aku pun nggak tahu itu luka aku dapat dari mana. Kamu serius? Gak bohong kan? Aku gak bohong mbak. Aduh, jangan-jangan. Tapi siapa juga ya? Toh kamu ini orangnya baik, ramah, tamah, masa iya ada yang tega sama kamu? Ujar tetangganya membuat Vivi tidak mengerti. Maksudnya mbak? Tanya Vivi meringis, memegangi perutnya. Anu Vi, jangan-jangan kamu kena santet, ujar tetangganya. Dan bersamaan dengan itu, tiba-tiba terdengar suara benda jatuh dari meja samping kasur Vivi yang membuat si tetangga sampai kaget. Astaga! Saat dilihat, ternyata foto Vivi dan suaminya jatuh, padahal tidak ada yang nyenggol. Sebaiknya kamu periksa saja ke Ustadz, Vi, ujar tetangganya. Tidak berapa lama, Riken datang bersama orang tua Vivi. Mereka terlihat sangat khawatir saat melihat Vivi. Kita ke rumah sakit ya, Vi, ucap ibunya. Maaf bu, tapi saya rasa Vivi ini bukan sakit medis bu. Sepertinya ada yang ngirim sesuatu ke dia. Kalau diperiksa ke rumah sakit, sebaiknya jangan disuntik dulu ya bu. Karena penyakit medis seperti ini akan semakin memburuk bila disuntik. Ini dari pengalaman pribadi ayah saya, ujar tetangganya Vivi. Hah, yang benar? Tanya orang tua Vivi kaget. Coba ibu lihat perut Vivi, ujar tetangganya itu. Saat baju Vivi yang di bagian perut dibuka, memang terlihat memar kebiruan yang cukup besar. Di kepalanya juga ada mah, ujar Riken. Ya Tuhan, kasihan sekali kamu nak. Siapa yang tega berbuat seperti ini? Ucap ibunya terisak. Coba saja bawa ke Ustadz bu, atau orang yang paham dengan hal-hal seperti itu, usul tetangganya. Hari itu juga, orang tua Vivi memanggil Ustadz, kenalan mereka untuk datang ke rumah Vivi. Dan sekitar setengah jaman, Ustadz yang tadi dipanggil orang tua Vivi datang. Ustadz itu meminta sebotol air mineral dengan ukuran besar pada ibunya Vivi. Dan oleh Ustadz, air di dalam botol itu dibacakan doa-doa. Nanti minumkan air ini padanya, lalu kemudian sisa minumnya itu diciprat-cipratkan seluruh kamar ini. Orang tua Vivi dan Riken mengangguk secara bersamaan, lalu tidak lama Ustadz pun berpamitan untuk pulang. Benar saja, setelah meminum air doa itu, Vivi mulai berangsur-angsur sehat. Namun ketika air doa itu habis, Vivi kembali jatuh sakit. Setelah beberapa kali meminta air doa pada Ustadz, akhirnya Riken memutuskan untuk membawa Vivi ke kampung halamannya. Karena menurut Riken, di sana ada pamannya yang sangat lihai dengan dunia santet menyantet. Insya Allah, amang saya bisa menyembuhkan Vivi, ma, ba, ujar Riken mendesain pada kedua mertuanya itu. Tapi kalau misal tidak dibolehkan kami berangkat berdua, Uma dan Abah bisa kok ikut sekalian melihat kampung halaman saya di pedalaman, ucap Riken lagi. Akhirnya,
Setelah kedua orang tua Vivi berunding, mereka pun setuju untuk ikut menemani keduanya untuk berangkat ke kampung Weekend. Dan keesokannya mereka sudah siap-siap pergi. Setelah menempuh perjalanan yang sangat panjang, ditambah hal-hal aneh yang terus terjadi pada Vivi, akhirnya mereka berempat pun sampai di rumah Regen. Keluarga besar Regen menyambut kedatangan mereka dengan sangat hangat. Mereka juga terlihat khawatir saat melihat keadaan Vivi. Namun mereka harus menunggu malam nanti agar bisa langsung bertemu dengan Amang Rian. Karena pada saat itu amangnya Regen sedang berada di ladang. Kita panggil saja amang si Regen ini dengan nama Amang Kuncai. Hari sudah mulai gelap. Vivi masih mengeluhkan sakit di bagian ulu hati hingga misfinya. Bahkan kini ia juga merasakan sendi-sendinya seperti remuk. Tidak lama setelah hari gelap, Amang Kuncai datang bersama adik sepupu Regen yang dari tadi disumuri menjemput si Amang. Saat baru masuk melewati pintu, Amang Kuncai langsung tertegun melihat ke arah Vivi. Setelah beberapa saat tertegun, Amang Kuncai mendekat ke arah Vivi. Matanya terpejam dengan tangannya yang ditempelkan di ubun-ubun kepala Vivi. Dia ini terkena santet dari Dayak Seberang, santet yang sangat mematikan. Sebelum akhirnya mati, ini akan terus-terusan sakit yang dari hari-hari semakin bertambah parah. Aku tidak sanggup mengobatinya, ujar Amang Kuncai. Mata Regen melotot. Ia tidak menyangka kalau amangnya yang dia kenal selama ini sebagai ahli santet yang sangat hebat bisa mengucapkan tidak sanggup. Hebat apa santet itu? Mang, tolong Mang, saya mohon sembuhkan istriku Mang. Bisa Regen menyentuh kaki amangnya. Aku tidak bisa, aku tidak sanggup. Aku tahu Amang bisa, katakan saja Amang bisa kan? Aku tidak bisa Gen, ini terlalu berat. Baik, kalau memang Amang tidak mau mengobati istriku, aku juga akan ikut mati bersamanya nanti. Ujar Regen dengan suara lantang, mengesutkan orang-orang yang berada di sana. Amang Kuncai menarik napas panjang. Ia menatap langit-langit rumah sebelum akhirnya ia berbicara. Iblis yang diminta untuk membunuh istrimu ini meminta nyawa pengantin. Baru setelah itu dia akan melepaskan Vivi. Tapi ini iblis Gen. Aku tahu dia tidak akan mendapati janjinya. Dan nyawa yang diminta pun bukan sembarangan nyawa Ben, tapi nyawamu. Ujar Amang Kuncai membuat orang tua Vivi yang mendengar itu langsung histeris. Aku ikhlas Mang, kalau aku harus jadi pengganti. Asal Vivi bisa sembuh, aku bisa mati untuknya. Karena aku tanpa Vivi tidak akan bisa bahagia lagi Mang. Ucapkan Melina. Begitupun dua istrimu, dia tidak akan bertahan tanpa kamu Gen. Kalau begitu, kami sama-sama mati saja. Buat supaya aku terkena santet yang sama. Ujar Regen tetap nekat dengan niatnya. Amang Kuncai lagi-lagi menghela nafas. Ini semua sangat berat. Kalau dia menuruti Regen, dia akan kehilangan keponakannya itu. Tapi kalau dia tidak dituruti, Regen juga pasti akan mati bunuh saat istrinya nanti mati. Biarkan aku berpikir dulu, ujar Amang Kuncai akhirnya. Gen, tidak perlu kamu sampai mengorbankan dirimu Gen. Kami telah semisal Vivi harus pergi. Mungkin itu sudah takdir dan janji Vivi Gen. Kamu juga harus ikhlas dan Vivi pun kamu tetap jadi anak kami. Ujar ibu mertuanya. Keadaan tegang, tadi seketika menjadi harum. Regen menangis sejadi-jadinya. Tiba-tiba, saya akan ikhlas melepaskan anak saya. Tapi saya ingin orang yang menyantet anak saya ini juga mengalami hal yang serupa dengan apa yang anak saya alami. Apakah kau tahu siapa orang itu? Tanya ayah Vivi. Regen mengusapkan matanya. Lalu ia dan itu mengutbahnya saling membuat pandangan. Sedari tadi mereka tidak ada yang pikir untuk menanyakan lalang pelaku tersebut pada Amang Kuncai. Mungkin karena terlalu sedih dan panik.
Iya Mal, siapa orangnya? Kalau seandainya aku tahu siapa orangnya, aku akan bersujud. Mohon supaya dia menghentikan santet yang dia kirim ke istriku. Tapi lagi, Amang Kunjai menelan napas panjang. Sementara itu, Vivi terus menangis kesakitan. Tangannya sampai gemetar, menahan perutnya yang terasa sangat sakit tersebut. Pelakunya adalah orang dekat sekali. Dia adalah sosok menantu perempuan dalam keluarga kalian, ujar Amang Kunjai akhirnya. Bersamaan dengan itu, Vivi teriak-teriak kesakitan. Bagian perutnya tiba-tiba membiru, dan terlihat ada sesuatu yang bergerak-gerak di dalamnya. Orang-orang yang ada di situ menjadi syok. Ibunya Vivi bikin menangis sejadi-jadinya sambil memegangi perut Vivi. Oleh Amang Kunjai, Vivi diberikan air yang sudah dimantan, dan dalam sekejap, Vivi menjadi tenang kembali. Ada 2 menantu perempuan di keluarga kamu. Siapa dia? Ujar ayah mertua Riken dengan wajah yang merah pada menahan emosinya. Tentu saja dia marah. Orang tua mana yang tidak marah melihat putri kesayangannya jadi seperti itu. Sementara Riken tidak lagi ikut berbicara. Ia berada di samping Vivi sambil memeluknya. Dia tidak punya anak, masih berusaha untuk mendapatkan anak. Santet ini dipicu oleh rasa marah, dendam, rasa iri, dan rasa sakit hati terhadap suaminya. Ujar Amang Kunjai membuat orang tua ibu seakan tidak percaya. Itu warga, tapi apa yang membuatnya iri, marah, dendam pada Vivi? Vivi sama seperti dia. Vivi juga tidak punya anak, hanya ibu mertua Riken. Dari yang aku lihat, dia iri dengan respon dan kelakuan Riken pada Vivi, karena suaminya tidak seperti itu. Suaminya ini lebih sering menyalahkannya karena dia belum juga hamil. Padahal secara sudah dilakukan keduanya untuk mendapatkan anak. Lalu karena itu suaminya berubah dan mulai membandingkan istrinya itu dengan adiknya, si Vivi. Bahkan suami ini kena bonus selingkuhan dan sekarang sudah tidak lagi hamil. Suaminya sudah diberikan sesuatu yang tidak bagus, semacam produk kotor. Tidak hanya sampai di situ, karena rasa sakit hati dan dendamnya mulai bermunculan. Ia punya sehat saat melihat Vivi yang begitu bahagia. Diperlakukan seperti ratu dari Riken, tidak seperti dia yang malah diperlakukan sebaliknya pada suaminya. Tujuan dia menyantet Vivi supaya adik tersayang suaminya itu menderita dan mati. Menderita sakit dan kehilangan jika Riken mengandikannya, dan jika tidak, maka Vivi akan mati secara berlawanan dengan rasa sakit yang disiksa. Ayah mertua Riken terdiam, nafasnya terdengar berat. Apapun itu, tidak seharusnya dia melakukan ini semua pada Vivi. Vivi di sini tidak bersalah. Yang salah itu suaminya. Kenapa dia melakukan ini pada Vivi? Malam semakin larut. Setelah dirasa tidak ada lagi yang perlu dikatakan, Amang Kunjai lalu pamit pulang. Riken masih memeluk Vivi sambil menangis, sementara mertuanya terlihat melamun dengan berbagai macam pikiran yang kusut. Pagi-pagi sekali Riken pergi. Ia sama sekali tidak pamit pada mertuanya maupun Vivi. Keluarganya yang ada di rumah itu pun tidak ada yang tahu Riken pergi kemana. Tok, tok, tok. Riken mengetuk pintu rumah kayu tersebut dengan keras. Jika berapa lama muncul Amang Kunjai di belakang Riken, yang ternyata saat itu Riken sedang berada di rumah Amang Kunjai. Mau apa lagi kamu, Gen? Tolong saya, Mang. Saya ingin menggantikan Vivi, dan saya juga ingin agar orang yang sudah membuat Vivi ini mati. Kamu ini sudah gila, kan? Kamu itu keponakanku. Mana mungkin aku sanggup untuk membuatmu menjadi pengganti seperti syarat yang diberikan iblis itu, ujar Amang Kunjai. Aku memang sudah gila, Mang, dan aku akan semakin gila jika Amang tidak mau membantuku. Apa Amang harus menontonku itu dulu, baru Amang akan membantu?
Bantu aku, Mang. Aku hanya ingin kematianku bisa menyelamatkan perempuan yang kusayangi. Baiklah, kalau memang itu mau, aku akan mengabulkannya, ujar Mang Kuncai dengan suara bergetar. Riken menatap Mang Kuncai. Ia senang karena akhirnya Mang itu mau menuruti keinginannya. Namun ia juga sedih saat tahu hidupnya tidak akan lama lagi. Tapi rasa sayang dan cintanya terhadap Vivi mengalahkannya terhadap kematiannya. Ia rela melakukan apapun demi Vivi, bahkan menekan nyawanya pun ia sanggup. Terima kasih, Bang. Malam ini bersiaplah, kita akan melakukan malam ini. Tubuh Vivi masih terbaring, namun lembar-lembar tubuhnya sudah mulai menghilang. Ternyata ritual itu tampaknya Riken masih biasa-biasa saja, meski hal-hal yang tidak masuk akal mulai terjadi. 1 minggu telah berlalu, dan hari itu Vivi dan Riken juga kedua mertuanya akan kembali pulang. Kau tidak mau tinggal di sini saja, Gen? Tanya Mang Kuncai yang melihat Riken seperti sedang menahan sakit. Mendengar pertanyaan Mang Kuncai, kedua orang tua Vivi langsung menatap Riken. Dari tatapan itu, tampak mereka sangat khawatir dengan menantunya tersebut. Aku hanya sedikit kelelahan, Mang, dan aku juga harus masuk kerja lagi, Mang, jawab Riken dengan suara bergetar. Entah sampai kapan ia akan merasakan jamuan ini dari Vivi. Di sini, Vivi belum tahu kalau Riken yang mengandikannya menyandang santet tersebut. Dan sebelum orang tua Vivi sudah melarang, namun niat Riken tetap kuat dan tidak bisa diganggu-gugat. Kedua mertuanya itu diminta untuk merahasiakan semua dari Vivi, agar Riken dan Vivi bisa menikmati hari-hari mereka dengan damai tanpa pikiran macam-macam. Karena Riken ingin membuat kenangan indah bersama Vivi di akhir-akhir hidupnya yang mungkin tidak akan lama lagi. Mang Kuncai menatap kepergian keponakannya tersebut dengan raut sedih. Ia bertekad akan membalaskan semuanya. Ia tidak akan melepaskan orang itu. Singkat cerita, saat mereka tiba di kampung halaman Vivi, rupanya Wardah dan kakak laki-laki Vivi sudah pergi. Tidak ada yang tahu mereka kemana, bahkan mereka sama sekali tidak pamit pada Aliani dan suaminya. Aliani langsung memeluk adik iparnya itu. Aku rindu sekali sama kamu, Vi. Kamu gak apa-apa kan? Kamu baik-baik saja kan sekarang? Tanya Aliani. Aku baik-baik saja, Kak. Untuk abangnya Riken berhasil menemukanku. Syukurlah, tapi siapa pelakunya, Vi? Vivi menatap kedua orang tuanya. Sepertinya ia tidak ingin lagi mengungkit siapa pelakunya. Ia bisa sembuh saja. Vivi sudah sangat berterima kasih. Orang jauh, Kak. Aliani menatap Vivi dengan alis yang mengerut. Kamu bohong, Vi. Aku tahu kamu bohong, ujar Aliani yang mengikat sangat hafal dengan sosok adik iparnya tersebut. Vivi menarik napas panjang lalu menghembuskannya. Betul, Kak, aku yang bohong. Kamu gak kerja? Tanya Vivi pada Riken yang masih tidur di balik selimut. Aku masih mau libur. Aku mau menyegarkan pikiran kita terlebih dahulu. Setelah semua hal yang terjadi ini, aku rasa kita butuh liburan. Saat selimut dibuka, Vivi mengurutkan alisnya menatap Riken. Wajahmu pucat sekali, Yang. Kamu sakit. Cuma sedikit lelah saja. Makanya aku ingin liburan ya, biar nanti sekali lagi. Hari itu juga mereka pergi berlibur, dan setelah 1 minggu, mereka pun pulang. Di sini keadaan Riken benar-benar sudah sangat menahan rasa sakitnya. Namun ia tetap berusaha menikmati kebersamaannya bersama sang istri tercinta. Hari itu, Riken muntah-muntah, sama seperti Vivi sebelumnya. Di muntahannya terdapat gumpalan rambut. Kamu kenapa, Yang? Tanya Vivi dari luar kamar mandi. Kayaknya aku masuk angin, Yang, jawab Riken dengan suara bergetar. Badannya benar-benar terasa sangat sakit. Aku butuh buntalan, Yang, sedih sih. Di dapur Vivi mengurutkan buntalan untuk memburu angin.
Barulah lada yang dihaluskan lalu dicampur sedikit minyak dan dibulatkan. Biasanya setelah diminum dalam kampung seperti itu, orang yang masuk angin akan langsung kentut. Mereka keluar kamar dengan memakai setelan baju kerjanya. Lalu ia pergi ke dapur menemui Vivi yang sedang menyediakan sarapan untuknya. Itu diminum dulu telannya biar cepat enakan perutmu. Lagi duduk sambil memegangi kepalanya. Rasa sakit yang teramat sangat di bagian kepala, bulu hati dan perut membuatnya hampir tidak bisa bangun. Namun tetap ingin coba menguatkan diri agar tidak tumbang lebih dulu. Kenapa nggak habis ya? Apa masakan aku kurang enak? Dan Vivi saat melihat ikan menyembuhkan satu siap makan yang ia siapkan. Kamu tahu kan, perut sedang tidak enak, ujar Ken seraya beranjak dari duduknya. Ia akan pergi bekerja hari itu. Vivi memberikan, entah kenapa hari itu, ia seperti sangat merindukan suaminya. Padahal mereka selalu bersama sepanjang waktu. Kamu hati-hati ya, ujar Vivi. Kamu juga ya, harus Ken tersenyum. Setelah suaminya pergi, Vivi memulai pekerjaan rumahnya. Dari merapikan tempat tidur, mencuci pakaian, piring dan lain-lain. Namun tidak berapa lama setelah ia menyelesaikan pekerjaan rumahnya, ia mendengar suara seorang memanggil-manggil namanya dari luar rumah. Dengan malas, Vivi membuka orang pintu. Di situ terlihat seorang teman kerja suaminya datang dengan wajah yang sangat panik. Ada apa ya? Tanya Vivi. Ken, Anio, Ken, kau sebaiknya ke rumah sakit sekarang. Ken sudah dibawa ke rumah sakit. Maksudmu bagaimana? Ken sakit apa? Masih di mana? Kau jangan membuatku khawatir, ujar Vivi. Ken jatuh saat bekerja. Dia tidak sadarkan diri. Sebaiknya kau sekarang ikut aku. Masih tak percaya dengan sopan teman suamimu tersebut. Vivi pun meminta ditemani pada tetangganya. Dan setelah tetangganya Vivi datang, mereka pun mengikuti teman Ken tersebut. Di sepanjang jalan, jantung Vivi berdegup dengan sangat kencang. Perasaannya was-was, tak karuan. Saat itu ia berdoa semoga apa yang dikatakan teman suami tadi hanyalah kebohongan. Namun, saat mereka memasuki parkiran rumah sakit, kaki Vivi menjadi lemas. Ia hampir tidak bisa berjalan karenanya. Untungnya, tetangga Vivi yang baik itu membantunya berjalan dengan cara dipakai. Setibanya di salah satu ruangan, terlihat seorang terbaring dengan kain putih menutupi seluruh tubuh hingga kepalanya. Vivi berjalan ke arah orang yang ditutupi kain putih tersebut, dan saat dibuka, terlihat wajah Ken yang sudah pucat di sana. Melihat itu, Vivi langsung menangis dan berusaha membawakan suaminya. Teman suaminya yang tadi mengantarkan menatap ke dalam ruangan itu dan penuh kesedihan. Tetangga Vivi berusaha menenangkannya. Ia memeluknya tubuh Vivi dengan erat hingga tiba-tiba Vivi jatuh pingsan. Bisa tolong kau panggilkan orang tuanya Vivi? Bisa tetangga itu pada teman Ken tadi. Tanpa diminta 2 kali, lelaki itu langsung beranjak pergi untuk memanggil kedua orang tua Vivi. Saat orang tua datang, Vivi menangis dan berbulat-bulat bersamamu. Singkatnya, jenazah dibawa pulang dan bersiap akan dimakamkan. Vivi masih menangis, tak melepaskan pelukanmu pada tubuh Ken yang sudah mulai kaku. Di pemakaman itu, Vivi beberapa kali pingsan. Bahkan setelah pemakaman selesai, ia masih tak mau beranjak dari kuburan suaminya. Orang tua kakak dan kakak iparnya berusaha membujuk Vivi supaya ikhlas dan sabar. Namun, tidak semudah itu bagi Vivi mengikhlaskan kepergian suaminya yang begitu sangat mendadak. Tidak akan ada yang mencintaiku seperti dia, ucap Vivi berulang-ulang. Beberapa hari setelah pemakaman dan Vivi masih tak bisa diajak bicara, ia terus menangis dan bahkan tidak mau makan. Kau tahu, Vi, kalau Ken melihatmu seperti ini, dia pasti sangat sedih.
Dia mengorbankan dirinya karena dia tidak ingin melihatmu kesulitan lagi. Tapi kamu malas seperti ini, dari ibunya. Vivi langsung menatap sang ibu. Begitupun juga dengan Liani yang saat itu sedang berusaha menyiapi Vivi. Berikan apa tadi mah, tanya Vivi. Dia sangat menyayangimu, Vivi. Dia rela menggantikanmu. Dia rela menahan rasa sakit akibat santet itu hanya demi melindungimu. Tolong Vivi, jangan kamu pikirkan pengorbanan Riken dengan cara menyiksa dirimu sendiri. Liani melotot. Ia sangat kaget mendengar apa yang dikatakan oleh mertuanya itu. Sementara Vivi menangis sejadi-jadinya. Kenapa Uma tidak mencegahnya? Kenapa? Kami sudah berusaha melarang Riken, bahkan namanya pun sudah memarahi dan melarangnya. Tapi Riken mengancam akan mundur kalau semisal amanah itu tidak mau menuruti keinginannya untuk menjadi pengganti wadah santet itu di seberang. Vivi semakin histeris. Ia mengumpat kasar sambil menyebut nama wadah, menemui wadah yang sekarang entah ada di mana. Wadah, tanya Liani pada ibu mertuanya. Akhirnya, ibu mertuanya semua hal saat berada di kampung Riken itu pun diceritakan pada Liani. Dan wanita itu tentu saja kaget dan tak menyangka. Aku benar-benar tidak menyangka, ucap Liani. Ia langsung memeluk Vivi dengan erat. Hari-hari berlalu, namun Vivi masih terus saja menyaksikan Riken tanpa henti. Dirinya pun tak lagi ia rawat, hingga tubuhnya menjadi semakin lurus. Sampai di suatu hari, orang tuanya mendengar Vivi tertawa di dalam kamarnya. Awalnya, mereka mengira kalau Vivi sedang bermain bersama keponakannya. Tapi saat pintu kamar dibuka, Vivi hanya seorang diri di sana. Vivi terlihat sangat bahagia sambil terus berbicara sendiri. Matanya lekat menatap tembok yang ada di depannya. Ia terus berbicara seolah-olah sedang berbicara dengan Riken. Karena Vivi selalu memakai kata yang di setiap awal maupun akhir kalimatnya. Orang tua Vivi yang awalnya senang karena mengira Vivi sudah mengikhlaskan Riken, menatap Fedi tak karuan hati kalau melihat anak mereka yang sudah seperti orang kehilangan kewarasan. Akhirnya mereka mencoba untuk memanggil Ustadz lagi, menamar dia Vivi. Tapi setelah Rukiah bertopon, Vivi masih sama seperti sebelumnya. Kadang ada waktu saat Vivi nangis sampai sesungguhkan, kadang ada juga ia tertawa maring sampai benar-benar membuat kaget seisi rumah. Dan ada juga di mana ia terus berbicara tanpa henti selama berjam-jam. Bahkan tidak sekali dua kali ia mencoba melupai dirinya sendiri maupun menyerang orang tuanya dan Liani yang mengantarkan makanan untuknya. Karena hal itulah Vivi kemudian dipasung dan dibiarkan di dalam kamar. Namun sampai cerita ini ditulis, warga dan semuanya tidak pernah kembali, mereka berpindah kemana, tidak ada yang tahu. Dan cerita pun berakhir selesai.